kakak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film aksi kejahatan yang berjudul Officer Black Belt yang telah tayang 13 September tahun ini di Netflix. Bercerita tentang seniman bela diri yang terampil namun memilih bekerja sebagai pengantar makanan. Sampai suatu hari dia secara tidak sengaja membantu seorang petugas yang sedang mengawasi tahanan yang memakai gelang kaki elektronik. Karena tindakan heroiknya, dia pun mendapat penghargaan dan direkrut untuk membantu petugas. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan Lee Jung Do seorang pria yang hanya ingin melakukan hal seru dalam hidupnya. Dia menjadikan olahraga sebagai hobinya untuk menjaga kesehatan. Jun Do juga merupakan seniman bela diri yang terampil. Dia memegang sabuk hitam tingkat 3 dalam taekwondo, judo, dan kendo yang menjadikannya seniman bela diri tingkat 9. Dalam setiap pertandingan, Jun Do selalu berhasil menjatuhkan lawannya dengan mudah. Tidak hanya itu, dia juga suka menghabiskan waktunya untuk nongkrong dan main game bersama teman-temannya. Meski terampil dalam banyak bidang bela diri, Jun Do lebih memilih bekerja sebagai pengantar makanan di restoran sang ayah. Di sini diperlihatkan Lee Jung Do telah mengantar di berbagai tempat. Setelah ingin kembali menemui temannya, di jalan dia secara tidak sengaja melihat dua orang sedang berkelahi. Awalnya Jun Do hanya memilih menonton, hingga dia menyadari seorang petugas dalam kesulitan. Dia pun bergegas membantunya. Petugas ini merupakan pengawas tahanan masa percobaan dengan gelang kaki elektronik. Karena tindakan heroiknya, dia pun mendapat penghargaan warga pemberani dan direkrut oleh Kim Sun Min, manajer divisi pengawasan elektronik. Sun Min menjelaskan situasi dan tugas dari pekerjaannya. Dia memberitahu Jung Do bahwa ada sekitar 5.000 orang yang memakai gelang kaki elektronik di Korea. Mereka merupakan pelaku kekerasan seperti kejahatan seksual atau pembunuhan. Banyak dari mereka yang kembali mengulangi perbuatannya yang membuat petugas harus mengawasi mereka 24 jam sehari lewat gelang pelacak yang dipasang pada kaki pelaku setelah keluar dari tahanan. Lee Jung Do yang suka melakukan hal yang menyenangkan awalnya ragu dengan tawaran Kim Sun Min. Namun setelah bicara dengan ayah dan ketiga temannya, dia pun memutuskan untuk bergabung. Lee Jung Do dijadikan petugas seni bela diri sementara selama 5 pekan, hingga petugas sebelumnya keluar dari rumah sakit. Di hari pertamanya, Jung Do nampak bosan. Diam di kantor memantau monitor. Namun tak lama berselang, gelang kaki elektronik Lee Yang Ho, seorang tahanan kejahatan seksual, menunjukkan tanda kuning atau sisa daya 30%. Dia pun mencoba menghubungi tahanan tersebut dan membujuknya untuk segera mengisi daya gelangnya. Namun karena tidak mendapat respon yang baik, Jun Do akhirnya bergerak bersama Sun Min. Sebagai petugas seni bela diri, tugas Jun Do adalah membantu Sun Min selaku timnya dalam situasi berbahaya dan selalu siap secara fisik untuk bertarung. Sebelum pergi, mereka memakai perlengkapan untuk keamanan. Mulai dari rompi, kamera, hingga stun gun untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. 팀장님이 허락하시면요. Sun Min menjelaskan bahwa prioritas mereka menjaga dan mengawasi tahanan. Di sini terlihat Jung Do nampak antusias. Dia meminta Sun Min untuk naik memeriksa Yang Ho di kamarnya. Sementara dia akan berjaga jika tahanan itu melompat keluar dari jendela. Di depan kamar, Sun Min mendengar suara teriakan seorang perempuan meminta tolong. Dia pun dengan cepat memaksa masuk ke kamar tersebut. Dan benar saja, Yang Ho benar-benar melompat dari jendela. Jun Do yang ada di sana dengan mudah menahannya. Dan karena penasaran, dia juga mencoba stun gun pada Yang Ho. Keesokan harinya, dia kembali melihat tahanan melakukan pergerakan abnormal. Lee Jong In, pelaku kejahatan seksual. Dia pun kembali bergegas mengajak Sun Min untuk memeriksanya. Setelah sampai di tempat penitipan anak, dia melihat Jong In sedang memantau sekelompok gadis kecil. Jun Do yang melihatnya emosi dan mengejarnya. Dia bahkan hampir memukulnya tapi dihalangi oleh Sun Min. Sun Min berusaha menenangkan Jun Do. Dia melarangnya termakan provokasi.
Setelah menyerahkan Jong-in pada polisi, Sun-min mengajak Jun-do makan bersamanya. Jung-do yang memiliki janji dengan temannya bukannya menolak ajakan Sun-min, dia malah bertanya apa ketiga temannya bisa bergabung dan makan bersama mereka. Di restoran, Sun-min dibuat takjub dengan porsi makan Jung-do dan temannya. 마음껏 시키세요, 마음껏. 감사합니다. Di sini, Sun-min juga menceritakan alasan dia memilih pekerjaannya yang sekarang. Diketahui saat Sun-min berusia 10 tahun, dia mengalami kecelakaan mobil yang membuat kakinya terjepit dan tidak bisa bergerak. Karena hal itu, Sun-min memutuskan menjadi polisi untuk menolong sekaligus membalas budi. Namun kecelakaan itu membuat pertumbuhan kakinya tidak seimbang yang membuatnya tidak bisa berlari menangkap penjahat. Karena berkeinginan membantu dan meringankan tugas polisi, Sun-min akhirnya memilih pekerjaannya yang sekarang. Setelah makan dan minum bersama, Sun-min menerima panggilan dari kantor yang membutuhkan bantuannya. Min Do-won, seorang tahanan yang telah dipenjara selama 20 tahun karena pembunuhan dan baru bebas 3 bulan yang lalu, berkeliaran dan tidak bisa dihubungi. Sun-min, Jung-do dan ketiga temannya datang ke lokasi yang ada di monitor. Namun karena Sun-min sudah minum, Jun-do akhirnya mengejar tahanan itu sendiri, dibantu dengan drone milik temannya. 조심해. Setelah berlari sekuat tenaga, Jun-do akhirnya berhasil menyusul Min Do-won yang akan membuat ulah. Awalnya dia kesulitan menanganinya. Terlebih lagi, Do-won mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Lewat telepon, Sun-min meminta Jun-do menjadi suaranya. Dia menyampaikan semua perkataan Sun-min pada Do-won, yang akhirnya membuat tahanan tersebut mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Jun-do merapikan rambutnya lalu kembali ke kantor. Namun di jalan dia melihat seorang pria dengan gelang kaki elektronik memegang tangan pramusaji. Jun-do bergegas melihat catatan kriminal tahanan tersebut dan bertanya pada Sun-min apa mereka harus bergerak. Sun-min pun mencoba menghubunginya. Dan benar saja Kim Gun-nam berniat membuat masalah. Mereka akhirnya bergegas ke sana. Namun sinyal pada gelang kakinya hilang yang membuat Sun-min dan Jun-do harus berpencar mencarinya. Sun-min meminta Jun-do mencarinya di tempat dengan seorang karyawan wanita. Jun-do memeriksa toko sekitar satu persatu. Sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa bibinya dalam bahaya. Mengingat tadi pagi Kim Gun-nam datang ke salonnya. Jun-do berlari sekuat tenaga, sementara Gun-nam masuk ke salon dan mengunci pintunya. Meski wanita ini berhasil menghindar dan menyerang, tapi tetap saja Gun-nam berhasil memukul dan mencekiknya yang membuatnya kesulitan bergerak. Beruntung Jun-do datang tepat waktu. Dia membuat tahanan itu merasakan apa yang bibinya rasakan. Jun-do menarik leher baju Gun-nam hingga dia pingsan. Setelah itu dia memborgol dan mengatakan kalimat yang Sun-min ucapkan saat menangkap tahanan. Karena belum hafal, Jun-do hanya mengucapkan bagian yang dia ingat. Scene berikutnya diperlihatkan Jun-do mendatangi Sun-min dan memberitahu keinginannya untuk menetap sebagai petugas seni bela diri. Sun-min yang senang mendengarnya mengajak Jun-do untuk terus bekerja sama di timnya. Setelah memakai baju seragam, Sun-min dan Jung-do berangkat menemui seorang tahanan yang akan memakai gelang kaki elektronik. Kang Ki-jung, pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur. Warga yang tahu kalau Ki-jung akan bebas mengerumuni rumah pelaku tersebut. Mereka melakukan aksi protes terhadap aparat yang membiarkan pelaku seperti Ki-jung kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tetangganya yang memiliki anak perempuan semakin khawatir dengan kembalinya Kang Ki-jung. Keesokan harinya diperlihatkan Jung-do yang sibuk memantau monitor. Dia melihat Kang Ki-jung berjalan keluar. Takut hal buruk terjadi, dia meminta izin Sun-min untuk mengawasinya. Jung-do membuntuti Ki-jung yang masuk ke pusat pertokoan. Karena banyaknya tempat di gedung itu, Jun-do menjadi kesulitan mencarinya. Sementara Ki-jung ke basement menemui seorang pria yang menawarkannya kesepakatan. Pria tersebut penjual video di situs gelap. Dia meminta Ki-jung merekam video, dan dia yang akan menyediakan segalanya. Tak lama berselang, Jung-do ada di sana. Dia berdiri tepat di depan mobil mereka. Namun dia tidak bisa melihat masuk ke dalam mobil tersebut. Sun-min pun terpaksa menghubungi Ki-jung. Di sini mereka mendengar bahwa Ki-jung ke restoran kimbap. Dan benar saja dia selangkah lebih awal tiba di sana dibanding Jun-do.
Khawatir jika Kijung kembali berulah, Jungdo pun menawarkan diri untuk terus mengawasinya. Tak lama berselang, Minjo datang, petugas seni bela diri yang sebelumnya dibantu oleh Jungdo. Dia datang memberitahu mereka bahwa besok dia akan kembali bekerja. 파이팅입니다. 파이팅! Scene berikutnya diperlihatkan seorang gadis kecil yang diculik saat sedang bermain di sekitar rumahnya. Di tempat lain, Liang Ho didatangi teman Kijung. Dia menawarkannya bekerja sama. Yang Ho sengaja tidak mengisi daya gelang kakinya agar petugas mendatanginya. Dia bertugas mengalihkan perhatian petugas, sementara Kijung menjalankan rencananya. Di tempat lain, Jungdo terus mengikuti Kijung. Sama seperti Sunmin dan Minjo, Jungdo pun masuk dalam perangkap. Di sana, sekelompok pria mengepung dan ingin menyerangnya. Jungdo bukannya panik, dia malah dengan santai memakai sarung tangan pemberian Minjo dan mulai menyerang lebih dulu. Berbeda dengan Jungdo, Sunmin dan Minjo lebih memilih menghindar. Namun banyaknya orang yang mengepung mereka di berbagai sisi, keduanya pun tidak bisa berbuat banyak. Meski berusaha semaksimal mungkin, namun pada akhirnya Sunmin dan Minjo terluka parah. Sementara Jungdo meski kesulitan, dia berhasil mengalahkan sekelompok orang itu sendirian. Dia pun bergegas ke tempat Kijung. Di sana dia melihat jejak orang yang baru saja turun ke kamar semi basement. Jungdo mendengar suara tangisan anak perempuan di sana. Dia keluar dan meminta tetangga Kijung untuk menelpon polisi. Sementara dia berusaha membuka besi penahan jendela. Setelah masuk, Kijung dan temannya menyerang Jungdo. Jungdo yang terluka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan gadis kecil yang ada di sana. Mengira Kijung sudah pingsan, Jungdo mendatangi anak itu untuk menenangkannya. Tapi sialnya, Kijung kembali melukainya. Meski begitu, dengan sisa tenaga yang ada, Jungdo berusaha menghalangi Kijung mendekati anak tersebut. Di rumah sakit, ayah Jungdo protes melihat anaknya terluka. Setelah siuman, dia mendengar kabar tentang Sunmin yang terluka dan Cho Minjo yang meninggal setelah mengalami henti jantung di TKP. Setelah keluar dari rumah sakit, Jungdo kembali menerima penghargaan warga pemberani. Seorang wanita mendatanginya. Dia merupakan bibi dari anak yang dia tolong. Wanita itu berterima kasih dan menyampaikan surat keponakannya. Dalam surat, Minju menyampaikan ketakutannya saat itu dan ucapan terima kasih karena Jungdo datang menyelamatkannya. Bibinya mengatakan bahwa kini Minju takut untuk keluar rumah. Dia kerap memimpikan kejadian waktu itu. 민주 구해주셔서 다시 한번 감사드립니다. Mendengar hal itu, Jungdo bertekad menangkap Kang Kijung. Dia dan ketiga temannya mulai mencari tahu tentang mobil yang waktu itu dia lihat di basement dan mengatur rencana. Setelah membeli perlengkapan dan mendapat informasi tentang pemilik mobil, Jungdo dan ketiga temannya mulai beraksi. Mereka menyamar sebagai pengantar makanan dan masuk ke rumah pemilik mobil tersebut. Pria itu merupakan orang yang meminta Kijung membuat video. Jungdo dan temannya mengikat dan mulai menginterogasinya. Di sini mereka juga menemukan video eksploitasi anak. Jungdo yang kesal mulai kehilangan kesabaran. Terlebih lagi, pria ini bukannya menyesal, dia malah menantang Jungdo untuk menyakitinya. Salah seorang teman Jungdo bersikap tenang dan mulai mengambil alih. Pria ini pun memberitahu mereka tentang kartu dari rekening gelapnya yang Kijung gunakan. Dari pesan pengeluaran kartu tersebut, mereka bisa tahu posisi Kang Kijung. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka menyerahkan pria ini pada petugas. Pulang dari sana, Jungdo dan temannya mulai menandai beberapa penginapan yang kemungkinan tempat Kijung menginap. Saat ingin pergi, Jungdo dihalangi oleh ayahnya. Namun dia berhasil mendapat izin setelah menjelaskan situasi yang terjadi. Dia juga memberitahu ayahnya tentang Minju. Anak yang dia selamatkan itu masih mengurung diri di rumah karena ketakutan. Sang ayah membiarkannya pergi setelah Jungdo berjanji tidak akan terluka. Di lokasi, mereka berempat mulai berpencar. Setelah mencari di setiap rumah, sebuah penginapan menarik perhatian mereka. Jungdo meminta temannya kembali ke mobil dan dia yang akan menangani sisanya. Jungdo masuk dan berteriak menyuruh Kang Kijung keluar.
Namun yang keluar bukan hanya Kijung, tapi beberapa pria lainnya juga keluar dan mulai menyerang Jungdo. Berbeda dengan pertarungan yang sebelumnya, kali ini Jungdo yang lebih siap bisa mengalahkan mereka lebih mudah. Kang Kijung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelah mengalahkan yang lain, Jungdo berlari mengejar Kijung. Tak jauh dari sana, Kijung dengan santai berdiri menunggu Jungdo. Mereka pun mulai bertarung. Di sini terlihat Jungdo lebih unggul. Dia berhasil mendaratkan tendangan ke Kijung berkali-kali. Kijung mengambil beberapa senjata untuk menyakiti Jungdo. Meski Jungdo sempat menghindar, namun Kijung berhasil menyakiti salah satu bahunya. Dia menekan luka Jungdo dan terus memukulnya. Temannya yang menyaksikan hal itu memutuskan merelakan drone-nya untuk menyerang Kijung. Jungdo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang balik. Dia mengumpulkan sisa tenaganya dan menumbangkan Kang Kijung. Film diakhiri dengan diperlihatkan Jungdo dan ketiga temannya mendapat penghargaan dari presiden. Yang tak lama berselang, Minju juga datang memberinya selamat sekaligus berterima kasih secara langsung. Yap, itu tadi alur cerita dari film Officer Black Belt. Buat kalian yang suka film aksi dan laga, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.